BTTH Kaisar Api, episode 237. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dan karena Gunung Xuanling semakin menjadi-jadi, bahkan para ahli lain yang menyaksikan pertempuran itu pun tidak menyadari bahwa jejak gas hitam yang tersembunyi telah menyelimuti kaki Gunung Xuanling. Saat ini, Gunung Xuanling telah berubah menjadi sangkar hitam raksasa yang hanya bisa dimasuki, tetapi tidak bisa keluar. Bagaimana situasinya? Bisakah itu dilakukan? Pada saat ini, di kaki Gunung Xuanling, 3 sosok diam-diam datang ke sini. Diam, kau saja yang banyak bicara. Pria di depan memang tampan, tapi dibandingkan dengan pria di belakang, dia masih sedikit kurang tampan. Kau memang kakak yang hebat. Xiao Yi tak dapat menahan cibirannya saat melihat Long Yi seperti ini. Baiklah, kau boleh ikut, kata Long Yi dengan marah. Aku akan datang, aku akan datang. Xiao Yi tak bisa berhenti berteriak, jadi dia langsung naik ke atas gunung, menghadapi ki hitam yang mengelilingi Gunung Xuanling. Lebih baik aku saja yang melakukannya, masalah ini tidak sesederhana itu. Setelah beberapa saat, melihat kedua saudara di sampingnya begitu berisik, Xiao Yan melangkah maju dan berkata. Karena Xiao Yan meninggalkan paviliun Fenxiang dengan marah, ia pergi menemui keluarga kerajaan Xuanling. Awalnya ia ingin langsung menemui keluarga kerajaan Xuanling untuk menyelamatkan Cailin dan Mu Yingying, tetapi ia terlalu lemah. Berkat bujukan dewa pemakan jiwa, butuh waktu untuk menenangkan diri. Namun, Xiao Yi kemudian, dengan mengandalkan koneksi khusus dengan Xiao Yan, membawa Long Yi untuk mencari Xiao Yan, dan ketiga bersaudara itu pun bersatu kembali. Kakak, kamu bilang Raja Xuanling punya banyak ambisi. Awalnya, aku hanya tahu kalau orang ini berkolusi dengan dunia hantu dan klan jiwa, tapi sekarang sepertinya dunia hantu dan klan jiwa hanyalah batu loncatannya. Sebenarnya aku ingin melahap 2 api suci, aku khawatir. Xiao Yi dan Long Yi berdiri di belakang, dan Xiao Yi tersenyum tipis. Long Yi mendengar kata-kata itu dan sengaja membuat beberapa suara untuk memberi isyarat kepada Xiao Yi, tapi sayangnya Xiao Yi tidak mengetahuinya. Tak lama kemudian, Xiao Yan langsung menggunakan kekuatan api suci kakinya untuk membakar udara hitam hingga membentuk celah yang cukup besar untuk dilewati manusia. Menarik, ternyata itu kombinasi energi emas iblis darah dan energi hantu. Kata pemakan jiwa dalam diri Xiao Yan. Ini perjalanan yang berbahaya. Aku harus menyelamatkan Cailin, Mu Yingying, dan saudaranya, dan jika perlu, melenyapkan keluarga kerajaan Xuanling sepenuhnya. Xiao Yan menatap celah itu dan berkata pelan, dengan nada tegas yang tak terbantahkan. Pada awalnya, Long Yi dan Xiao Yi yang sedang tertawa dan berbicara, keduanya mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Jika kata-kata ini diucapkan dari mulut orang lain, rasanya seperti mimpi. Lagi pula, seorang pria di tahap tengah Kaisar Do Bintang 7 ingin terlibat dalam pertempuran tingkat Dosian. Keduanya harus berhati-hati, karena mereka berdua tahu karakter Xiao Yan yang tegas. Tidak ada ruang untuk bermanuver. Long Yi bertanya sedikit, tidak, kecuali aku mati. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia mengabaikan Xiao Yi dan Long Yi di belakang dan melompat masuk. Si kecil, ada potensi. Sepertinya orang dari Raja Naga Emas sudah lama mengantisipasi bahwa hari ini akan terjadi. Dia berkata sebelum pergi bahwa kali ini bencana sesungguhnya, hidup dan mati, hanya bergantung padamu. Sudah berakhir, dan kelahiran kembali dari abu akan terbang ke langit. Jika gagal, aku khawatir itu juga akan memenuhi harapan kami untukmu. Ayo, anak kecil. Saat Xiao Yan menyapu Gunung Xuanling, pemakan jiwa di tubuhnya juga berkata dengan lembut. Sepertinya kali ini akan menarik. Kakak ketiga, ayo kita gilai dia sekali. Pergi. Long Yi dan Xiao Yi saling berpandangan. Tanpa rasa takut sedikit pun, mereka langsung melangkah masuk. Saat Xiao Yan dan ketiganya memasuki Gunung Xuanling, celah itu kembali tertutup dan Gunung Xuanling terbungkus rapat. Di altar di puncak Gunung Xuanling, 4 pertempuran yang mengejutkan dimulai perlahan. Sialan, setelah Master Sekte Racun menerima pukulan dari Raja Xuanling, dia tak kuasa menahan diri untuk melawan. Pertarungan dengan Raja Xuanling baru saja dimulai. Ketua Sekte Racun mengandalkan kekuatannya sendiri sebagai seorang Dosian tingkat 1 yang sempurna, ditambah dengan Poison Fighting Ki, ia memiliki sedikit momentum untuk menekan Raja Xuanling. Namun, seiring berjalannya pertarungan, Ketua Sekte Racun menyadari bahwa keunggulannya telah berangsur-angsur menghilang, bahkan ia terpuruk. Hahaha, hanya Master Sekte Racun saja tidak lebih dari itu.
Raja Xuanling tertawa terbahak-bahak, kecepatannya meroket, dan kekuatan bertarung abadi yang dahsyat meraung dari telapak tangannya, menyerang Master Sekte Racun tanpa menyisakan satu tangan pun. Dan Ketua Sekte Racun hanya bisa bertahan sementara. Lagi pula, jika dia menggunakan tubuh beracun di sini, bahkan Raja Xuanling pun tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Namun, Ketua Sekte Racun tahu bahwa selama 3 hari di Xuanzan, Fen Tian mungkin satu-satunya yang tahu bagaimana menyelamatkan tubuh racun negatif, dan sekarang Fen Tian terluka. Jika dia sendiri yang memecahkan tubuh racun negatif di sini, meskipun dia bisa sepenuhnya memenangkan pertempuran, tetapi aku dan Fen Tian, aku khawatir mereka harus berpisah. Meskipun Master Sekte Racun sudah memiliki kesadaran ini, siapa yang tidak ingin tinggal bersama orang yang dicintainya untuk waktu yang lama? Bajingan-bajingan ini, kekuatan di tubuh mereka tidak tepat. Di sisi lain, Zhu Jin juga cukup malu dengan serangan Legiun 8 Naga. Jin bergelar Master Araido nomor 1 di Xuantian, dan jika itu orang lain, dia pasti sudah kalah dari salah satu dari 8 Legiun itu. Namun, meskipun begitu, Zhu Jin cukup sulit dihadapi. Kekuatan di dalam mereka tidak tepat. Aku punya hubungan baik dengan Qin Tian. Kekuatan mereka jelas bercampur dengan kekuatan tertentu, dan bahkan hati mereka pun berubah, kata Zhu Jin kepada Sefu yang ada di sampingnya. Situasi Sefu juga tidak optimis. Dengan kekuatan setengah abadinya, ia hanya bisa bertahan secara pasif melawan Kaisar Do Bintang 9. Sepertinya kali ini, kau pasti akan kalah. Di lingkaran pertempuran terakhir, Qin Tian menyipitkan matanya sedikit, menatap 3 lingkaran pertempuran lainnya, dan berkata, "Jadi aku harus mengalahkanmu dalam waktu singkat untuk mengubah situasi pertempuran." Master Pavilion Wanhua melirik sekilas dan mendapati bahwa 3 pertempuran lainnya semuanya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan bahkan Master Sekte Racun yang selalu kuat pun dikalahkan oleh Xuanling. Penganiayaan Raja berangsur-angsur mereda, dan berkata, "Meskipun kekuatanmu sudah mencapai tahap akhir petarung abadi bintang 1, dan aku baru tahap awal petarung abadi bintang 1, tapi tahukah kau kenapa kau tidak bisa mengalahkanku secara langsung dalam waktu singkat?" Mata Qin Tian memancarkan gejolak yang cukup mengerikan, menatap Master Pavilion Wanhua. Oh, kenapa begitu? Kepala Pavilion Wanhua juga diam-diam terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, apa yang dikatakan Qin Tian adalah kebenaran. "Rajaku, karena rencananya sudah dimulai, kau tidak perlu menyimpannya." Saat berikutnya, Qin Tian berteriak keras kepada Raja Xuanling yang berada di sampingnya. "Baiklah, kali ini, sebenarnya, karena kau menerima undangan Xuanling, kau sudah kalah." Mendengar itu, Raja Xuanling pun tertawa terbahak-bahak, melepaskan diri dari Master Sekte Racun dalam sekejap, lalu tertawa terbahak-bahak di angkasa. Orang ini, bukankah dia gila? Dan Gui dan para tokoh kuat lainnya bertanya dengan ragu ketika mereka melihat ini. Kekuatan hantu, kembalilah ke tempatmu. Detik berikutnya, Raja Xuanling berteriak ke seluruh langit, dan di langit itu, awan aneh yang dipenuhi energi hantu hitam dan energi jahat berwarna merah darah perlahan muncul. "Guntur hantu, bunuh aku." Detik berikutnya, sebelum keempat ketua Sekte Racun sempat bereaksi, 4 sinar petir hitam merah berukuran ratusan meter di dalam awan aneh melesat ke arah mereka berempat. Dalam sorotan petir hitam merah, rune jahat yang kecil dan tak tertandingi kecilnya perlahan muncul dengan kekuatan untuk melahap dan menghancurkan segalanya. Puff! Sebelum mereka berempat sempat bereaksi, seteguk darah tiba-tiba menyembur keluar, lalu sosok-sosok itu jatuh ke tanah dan terbang. Keheningan di mana-mana. Bagaimana mungkin? Melihat sosok Zhu Jin dan keempat orang itu jatuh dengan cepat, hantu Pilye Qin Tian dan tim dewa pertarungannya tak kuasa menahan diri untuk mengubah ekspresi mereka. Hahaha, tidak terpikir. Namun Raja Xuanling melayang di bawah awan hitam merah, dan tawa keras menyebar ke hati semua orang. Puff! Keempat Zhu Jin menyemburkan darah dari mulutnya, lalu napas mereka tiba-tiba turun tajam, kembali ke tanah. Namun, wajah mereka menatap Raja Xuanling yang berada jauh di udara, dan gelombang ketakutan muncul. Karena pada saat ini di tengah awan guntur dan kilat berwarna hitam dan merah, muncul suatu kekuatan yang membuat semua orang gelisah. Namun serangan dari Raja Xuanling tadi merupakan pukulan yang cukup serius bagi mereka berempat. "Sialan Raja Xuanling, kekuatan macam apa yang ada di belakangmu?" Sosok Sefu baru saja pulih, dan dia berteriak marah pada Raja Xuanling. "Ini adalah kekuatan gabungan ras jahat asing dan ki hantu. Ini khusus disediakan untuk menghadapi kalian para prajurit abadi." Raja Xuanling pun tersenyum tipis saat ini. "Kau masih mengakuinya?" gumam Zhu Jin sambil menatap Raja Xuanling dengan senyum lebih cerah di langit. "Ya, kalian sudah seperti kura-kura di dalam guci, jadi mengapa tidak mengakuinya?"
Raja Xuanling pun mengakuinya tanpa ragu menghadapi keraguan Su Jin. Hahaha, Raja Xuanling, Anda terlalu sombong. Pikirkanlah dengan jernih, jumlah orang kuat di sini sama saja dengan bencana bagi keluarga kerajaan Xuanlingmu. Pada saat ini, kepala istana dari Istana Boneka berdiri dan berkata, memang, selain aliansi keempat sekte mereka, kekuatan para pemimpin sekte super seperti kalian tidak boleh diremehkan. Tetapi apakah kau pikir jika aku berani mengundangmu ke sini, tidak akan ada cara untuk menghadapimu? Lelucon, geram Raja Xuanling pelan, tetapi tak seorang pun menyadari bahwa awan hitam merah raksasa itu terus meluas, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, awan itu menyelimuti seluruh langit di atas Gunung Xuanling, dan sosok Xuan Chang pun muncul di awan itu dengan sangat samar. Di telapak tangannya, sebuah labu giok yang agak halus muncul. Di dalam labu giok itu, cairan seperti air jernih perlahan muncul, jelas sedang mempersiapkan sesuatu. Tanpa basa-basi lagi, karena sudah dipastikan bahwa Raja Xuanling dan klan jahat ekstrateritorial telah berkolusi dengan dunia hantu. Mari kita semua bekerja sama untuk menangkap Raja Xuanling. Detik berikutnya, sekelompok prajurit abadi yang kuat, dipimpin oleh roh Pil Ye Qingtian, berkata langsung. Mereka tahu bahwa efektivitas tempur Su Jin dan yang lainnya saat ini sangat berkurang, dan ini adalah saat yang tepat bagi mereka untuk berkontribusi. Orang-orang ini, keempat master sekte racun yang terluka memandang orang-orang yang tiba-tiba mengubah tindakan balasan mereka dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Meski kekuatan mereka tirani, mereka tidak saling serang, yang sama saja dengan menghabiskan terlalu banyak tenaga. Dewa Pedang Anggur Wan Jianmen, Kepala Aula Kuno Sunyi, Kepala Aula Rumah Boneka, Kepala Aula Api Penyucian, kekuatan dari 4 petarung abadi, kata Raja Xuanling pelan. Semua anggota keluarga kerajaan Xuanling, hentikan mereka. Seru Xuanling kepada sekelompok pria kuat di belakangnya, lalu anggota Legiun Kecanduan Naga dan lelaki tua itu akan bergerak lagi untuk mencoba menahannya. Adapun Raja Xuanling, jejak kekuatan hitam dan merah terus muncul dari tubuhnya, berkumpul menuju awan. Raja Xuanling tahu bahwa kekuatan di tubuhnya cukup berisik. Bahkan jika kekuatannya telah ditingkatkan menjadi Douxian bintang 1, ia masih memiliki banyak ketidaknyamanan. Oleh karena itu, cara terbaik sekarang adalah dengan mengambil darah ular piton penelan 10 warna untuk melahap api suci, dan menggunakan kekuatan api suci untuk memusnahkan seluruh kekuatan lain dalam tubuh seseorang. Jika tidak, kekuatan berisik seperti itu pasti akan memengaruhi diri sendiri, latihan masa depan. Namun, sebelum menelan api suci, semut-semut ini harus dibasmi tuntas. Kapan kekuatan orang-orang ini menjadi begitu kuat? Ye Qingtian, sang hantu pil, menanggung bebannya, langsung menghadap Douxian Qingtian, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kekuatan yang digunakan oleh anggota keluarga kerajaan Xuanling berbeda dari orang biasa. Kekuatan tersebut penuh dengan niat jahat yang tak terlukiskan, yang membuat banyak orang kuat merasa sedikit aneh. Sial, bagaimana aku bisa melakukannya sekarang? Xuantian dan 8 sekte super kita telah menghancurkan wajah kita dengan keluarga kerajaan Xuanling. Apakah kita akan berdiri di pihak itu? Di luar altar, beberapa tokoh berpengaruh dari sekte kecil tak kuasa menahan diri untuk berkata. Di antara tokoh-tokoh tersebut, sebagian besarnya merupakan kaisar petarung bintang 8 atau bahkan bintang 9, jadi mereka secara alami tidak dapat terlibat dalam pertempuran di level petarung abadi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sefu melihat luka-luka yang terlihat jelas pada mereka berempat dan berkata, anehnya, setelah serangan sinar hitam merah, kekuatan di tubuh semua orang sedikit tertekan. Kepala desa, pergi dan kerahkan pasukan. Su Jin berpikir sejenak, lalu berkata. Di antara keempatnya, hanya Sefu yang setengah abadi. Baiklah, Sefu mendengar kata-kata itu dan melangkah ke bawah altar. Raja Xuanling, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Melihat awan hitam dan merah yang membesar serta gemuruh di langit, Ketua Sekte Racun tak kuasa menahan diri untuk segera mengalihkan pandangannya dan berkata, Ketua Sekte Racun memiliki kepekaan alami terhadap racun. Bisakah mereka berempat menghadapi kekuatan lain dari keluarga kerajaan Xuanling? Master Pavilion Wanhua melirik keempat orang yang sedang berperang dengan keluarga kerajaan Xuanling saat ini, dan tak dapat menahan diri untuk berkata. Saya khawatir tidak, lakukan. Su Jin mendengus dingin, lalu sosoknya meledak, melesat ke arah Legiun Pencinta Naga dan lelaki tua itu di udara. Raja Xuanling, apa-apaan kau? Dan Ketua Sekte Racun juga melompat ke langit. Tak lama kemudian, ia datang kepada Raja Xuanling dan berkata kepada Raja Xuanling Jiao. Itu akan segera datang. Tak lama lagi kalian bisa menikmati pesta. Namun, Raja Xuanling tersenyum sinis. Persetan, mati. Setelah Ketua Sekte Racun selesai berbicara,
jejak miasma berwarna muncul di tubuhnya dalam sekejap. Jelas, kali ini, ketua sekte racun tidak lagi siap untuk melepaskannya. 7 dewa sedang berperang melawan keluarga kerajaan Xuanling. Saya khawatir keluarga kerajaan Xuanling sedang menindas, dan kali ini mereka telah sepenuhnya jatuh. Aku tak menyangka Raja Xuanling akan membuat kesalahan sekecil itu. Namun, beberapa tokoh penting yang menyaksikan pertempuran itu menyipitkan mata, seolah-olah mereka telah menyaksikan kegagalan Raja Xuanling. Bang bang bang. Tak lama kemudian, berkat kerja sama 6 petarung abadi lainnya, 9 anggota Legiun Kecanduan Naga dan lelaki tua itu berhasil dikalahkan. Raja Xuanling sudah berakhir. Sementara Zhu Jin mengurus yang lain untuk sementara, ke-6 petarung abadi itu langsung menuju ke langit tempat Raja Xuanling berada. 7 dewa petarung mengepung dan memburu Raja Xuanling. Meskipun sayang, kekuatan melawan makhluk abadi sungguh luar biasa. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, gerimis tipis muncul di antara awan hitam dan merah yang bergemuruh dan berkilat. Gerimis yang turun terus-menerus itu hambar dan tidak dapat diduga, tetapi bagaikan murka langit yang menghantam pelan tubuh 7 dewa abadi yang sedang bertarung. Orang ini, kau masih melakukan hal seperti ini saat kau hampir mati. Melihat ke arah altar, gerimis terus mengguyur, peri pedang anggur Wan Jianmen tak kuasa menahan diri untuk berkata. Kekuatannya sudah mencapai taraf petarung abadi, dan dia sudah bisa membuat firasat bahaya secara naluri, tetapi perasaan gerimis ini wajar saja bagi semua orang, jadi tak seorang pun merasa bersalah. Pada saat ini, saat gerimis turun, Xuan Chang yang tersembunyi di atas awan hitam dan merah dengan lembut membuka labu giok, lalu setetes cairan yang tidak berbeda dengan air biasa langsung jatuh ke awan hitam di antara awan merah, lalu di sepanjang awan hitam dan merah, bercampur dengan hujan biasa. Hujan ini aneh, dan dari belakang, sejak Xiaoyan dan ketiganya memasuki Gunung Xuanling, mereka memanfaatkan keakraban mereka dengan Cailin dan Mu Yingying untuk mencari mereka. Jangan sentuh hujan, ayo kita ke bawah tanah dulu. Xiaoyan melirik Raja Xuanling yang sedang dikepung oleh 7 dewa abadi yang sedang bertarung di langit. Entah kenapa, ada sedikit rasa takut di hatinya. Ayo pergi. Long Yi dan keduanya saling berpandangan dan tidak berhenti di situ. Mereka mengikuti Xiaoyan dan menuju ke tanah, tetapi hujan tidak turun. Raja Xuanling, jangan main-main. Kalian sudah sekarat. Melihat Raja Xuanling menghadapi ke-7 orang itu dengan ekspresi tenang, kepala istana dari istana boneka melangkah maju dan berkata, "Oh, begitukah? Kalau begitu, kau boleh datang dan mencobanya." Dan Raja Xuanling tahu bahwa meskipun ia mencampurkan pengendali jiwa ke dalam air hujan biasa, masih akan membutuhkan waktu lama untuk mengerahkan kekuatan obatnya, jadi ia bersiap untuk menunda. Jalan waktu, berhentilah bicara omong kosong, aku selalu merasa ada yang salah dengan orang ini. Ayo kita lakukan bersama dan tangkap dia. Asalkan dia bertekad, semua ini tentu akan sia-sia. Master Sekte Racun melirik gerimis di langit, seolah punya dugaan, lalu langsung berkata, "Oke, dukung terus channel YouTube Sabta Novel." Lakukan. 6 orang lainnya mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, tetapi mereka merasa pertempuran ini terlalu sederhana, dan jelas mengandung beberapa perasaan yang tidak nyata. Biarkan kuda-kuda itu datang ke sini. Dan setelah semua itu, Raja Xuanling tidak lagi menyuntikkan kekuatan ke dalam awan hitam dan merah. Lagi pula, penyuntikan kekuatan itu hanya untuk membuat hujan turun, sehingga membingungkan para penonton. Crash! Kekuatan tempur gabungan dari 7 petarung abadi sungguh luar biasa. Bahkan dengan kekuatan penuh dari para petarung abadi bintang 1 milik Raja Xuanling, itu masih cukup sulit. Orang ini, Ketua Sekte Racun tiba-tiba merasakan kegelisahan yang kuat di hatinya, tetapi dia tidak tahu dari mana kegelisahan itu berasal. "Sefu, kenapa kau kembali?" Ke-7 orang itu hendak bergabung ketika mereka melihat sosok Sefu, dan Zhu Jin bertanya ketika dia melihat sosok Sefu muncul. Bum bum bum. Sebelum suara Zhu Jin sempat terdengar, tongkat berbentuk ular itu meraung ke arah Zhu Jin, menimbulkan gelombang fluktuasi energi yang dahsyat. Serangan semacam itu bagaikan musuh yang mematikan, pukulan yang mematikan. Brengsek, apa yang terjadi? Zhu Jin terkejut saat melihatnya, tetapi dia tetap mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghentikan serangannya tanpa melukai Sefu. "Sefu, tetaplah terjaga. Ini semua milikku." Setelah menangkis serangan Sefu, Zhu Jin tak kuasa menahan diri untuk meraung ke arahnya. Bang bang bang. Sefu tampaknya mengabaikan kata-kata Zhu Jin, dan dia menyerangnya dengan serangan yang kuat. Hanya saja pada pupil Sefu, aura berwarna darah yang agak samar perlahan muncul. Ledakan, dentuman, dentuman. Dan Gui, kenapa kau memukuli orang-orangmu sendiri? Para petarung abadi lainnya juga bingung,
Tetapi tak lama kemudian, kejadian yang sama seperti Sefu terjadi pada dan Gui Ye Qingtian. Hujan ini aneh. Melihat kedua orang ini jatuh ke dalam kondisi seperti itu satu demi satu, ketua sekte racun tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Zhu Jin menatap mereka berdua, dan untuk beberapa saat, tidak ada yang bisa dia lakukan. "Bunuh Raja Xuanling dulu, aku khawatir masalah ini ada hubungannya dengan dia." Dan ketua sekte racun juga berbalik dan bersiul ke arah Raja Xuanling. Ketika kelima orang lainnya melihat ini, serangan dahsyat langsung dilancarkan, dan mereka juga menyerang Raja Xuanling. Menghadapi serangan sekuat itu, jika Raja Xuanling mengambil alih, kemungkinan besar dia akan musnah dalam sekejap. Sudah lama sekali, saatnya untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Raja Xuanling menyaksikan para petarung abadi ini memamerkan apa yang telah mereka pelajari sepanjang hidup mereka dan menyerangnya tanpa ragu. Bola kristal lembut itu perlahan muncul. Weng Om. Dengan munculnya bola jiwa kristal, jejak samar asal-usul jiwa hantu Pil Ye Qingtian dan Sefu segera mengalir ke dalamnya. "Kamu ikut juga, hahaha." Saat berikutnya, Raja Xuanling tertawa terbahak-bahak. Begitu tawa itu mereda, gelombang fluktuasi mengerikan dengan fluktuasi emosi yang berbeda-beda tiba-tiba muncul di bola jiwa kristal. Kebencian, kegembiraan, kesedihan, dan kegembiraan. Jejak emosi yang berbeda langsung berubah menjadi cahaya yang menyilaukan, digantung di tubuh banyak pria kuat yang menyerangnya. Dengan keluarnya Raja Xuanling, kelima petarung abadi itu semua menjadi lambat dalam gerakan mereka, lalu tiba-tiba kehilangan ekspresi di pupil mereka, dan kemudian jejak darah jahat bertahan terus muncul. Kelima orang itu, kecuali Master Sekte Racun dan Master Pavilion Wanhua, semuanya terkendali. "Apa ini?" Master Pavilion Wanhua dan Master Sekte Racun bertanya kepadanya secara bergantian. "Ini adalah panduan pengendalian jiwa. Saya tidak bisa memikirkan apa yang paling saya khawatirkan telah terjadi. Aku adalah pendosa dari Sekte Racun Xuan Santian." Mata Master Sekte memancarkan jejak tekad, lalu berkata sedikit, "Adakah solusi untuk hal ini?" Kepala Pavilion Wanhua berkata sepatah kata, karena ia juga terkena dampak hujan. Jika bukan karena dukungan tiraninya, ia mungkin telah dikendalikan oleh Raja Xuanling. Seharusnya ada, hanya saja aku sudah mencarinya selama puluhan tahun dan masih belum menemukannya. Hua, selamat tinggal kali ini, ingatlah untuk menjaga Ventian dengan baik untukku. Dan ada sedikit kelembutan di matanya, lalu ketua sekte racun dengan ringan mendorong ketua Pavilion Wanhua di sampingnya, dan tiba-tiba tersenyum. Tubuh beracun, Kai. Lalu, sebelum ketua sekte racun bisa berbicara, dia terkena serangan tirani di bagian belakang kepala dan sempat mengalami koma. "Kau benar-benar bodoh. Kita bertiga sangat diperlukan." Setelah Pavilion Wanhua membuat sekte Poison Sek pingsan, dia berkata sambil tersenyum tipis. "Sungguh mengharukan, tapi aku harus berterima kasih banyak padamu. Kalau tidak, tubuh beracun yang mengerikan ini akan meledak sepenuhnya, yang merupakan masalah besar." Melihat kedua master sekte dari sekte racun, Raja Xuanling tertawa terbahak-bahak. "Kalau begitu, jadilah budakku." Tak lama kemudian, fluktuasi kuat menyebar di bola jiwa berwarna kristal itu. Pada saat itu, Master Pavilion Wanhua dan Master Sekte Racun juga tak akan luput. Pada saat ini, di altar ini, para anggota keluarga kerajaan Xuanling dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang berpartisipasi dalam upacara pemusnahan iblis semuanya menunjukkan sedikit kekaguman di mata mereka, lalu dengan hormat berseru kepada Raja Xuanling di langit. "Satu kalimat, hidup rajaku." "Hahaha, oke. Raja Xuanling menatap aura tirani para pemimpin 8 sekte tadi, tetapi sekarang dia menjadi tawanannya sendiri, dan tak dapat menahan tawa. "Aku benar-benar tidak menyangka ketua sekte racun memiliki kekuatan sekuat itu. Saat ini, bukan hanya 8 sekte yang bertarung melawan para ahli abadi yang dikendalikan oleh Raja Xuanling, tetapi bahkan semua ahli yang tinggal di Gunung Xuanling saat ini pun berada di bawah kendalinya. Pada saat ini, di Gunung Xuanling, di altar besar, ratusan pembangkit tenaga listrik semuanya memandang Raja Xuanling dengan hormat, dan di antara mereka ada puluhan pembangkit tenaga listrik yang bertarung dengan para dewa. Anda harus tahu bahwa di masa lalu, 1 atau 2 petarung abadi yang kuat mampu bergabung dengan Sekte Super Xuantian, tetapi sekarang setelah ada lebih dari 10 petarung abadi yang kuat, saya khawatir kekuatan keluarga kerajaan Xuanling akan meningkat, belum lagi yang lain. Ada sebanyak Kaisar Petarung Bintang 9 dan Kaisar Petarung Bintang 8. Selamat kepada rajaku, selamat kepada rajaku." Rencananya berhasil. Dengan puluhan prajurit abadi ini, dalam 3 hari Xuan, rajaku akan menjadi tak terkalahkan.
dan sekarang seluruh Xuanzan Santian sudah berada di tangan rajaku. Melihat para ahli yang tak terhitung jumlahnya di sini dipenuhi rasa kagum pada Raja Xuanling, sosok Wen Zi tiba-tiba muncul dan berkata, pada saat ini, seluruh keluarga kerajaan Xuanling, kecuali Wen Zi dan beberapa orang saja, hampir semuanya telah dituntun untuk dikendalikan oleh Raja Xuanling melalui pengendalian jiwa. Pengendalian jiwa membuat orang-orang ini benar-benar yakin, dan di antara manusia-manusia yang dikendalikan ini, kekuatan jiwa setiap orang disuntikkan ke dalam bola jiwa berwarna kristal milik Raja Xuanling, hidup atau mati sepenuhnya bergantung pada Raja Xuanling dalam sekejap. Hahaha, tentu saja. Dengan orang-orang ini sebagai pasukan besarku, setelah melahap api suci, aku akan menguasai Xuan Santian. Kemudian, dengan kekuatan penuh Xuantian, aku pasti bisa menghancurkan 3 benua cepat lainnya. Meskipun benua Xuanling kita adalah yang terlemah di benua Dou di Sifang, aku bersedia menjadi pemimpin. Aku akan mengubah situasi sepenuhnya, kata Raja Xuanling sambil tertawa terbahak-bahak. Rajaku, kau bisa memulai langkah selanjutnya. Melihat Raja Xuanling begitu bahagia, Wen Zi pun ikut tertawa. Kalau begitu, mari kita mulai. Pesta menelan api, mulailah. Biarkan saja kalian, para budak, melihat apa yang telah kurencanakan selama puluhan tahun. Raja Xuanling sedikit mendarat ketika mendengar kata-kata itu, dan suaranya dipenuhi dengan gejolak mengerikan yang tak terlukiskan. Rajaku, saat Raja Xuanling turun, 8 petarung sekte abadi yang berada di bawah kendali semuanya berkumpul menuju Raja Xuanling. Tepat saat Raja Xuanling mengangkat kepalanya, ia melihat ekspresi Zhu Jin yang seperti air yang tergenang. Ia tak kuasa menahan diri untuk melambaikan tangannya, dan semangat juang yang tirani langsung menyerangnya. Sabu-sabu, melihat ini, mata Zhu Jin masih tenang, dan tidak bergerak sama sekali, tetapi dia terkena serangan Raja Xuanling dan terlempar puluhan meter terbalik. Jika tidak ada gunanya menahan kalian semua, aku khawatir kalian sudah menjadi jiwa bawahanku saat ini. Saya harap Anda dapat membantu saya melakukan lebih banyak eksploitasi militer di masa depan, kata Raja Xuanling dengan marah sambil menatap Zhu Jin. Keluarga kerajaan Xuanling, Pavilion Fenxiang, dan klan Medusa memiliki dendam yang mendalam. Jika bukan karena Raja Xuanling yang mengumpulkan kekuatan untuk mengikis 3 benua lainnya, saya khawatir kedua sekte ini sudah runtuh sepenuhnya. Ya, Zhu Jin pun menyetujuinya dengan lembut. Lalu selanjutnya, biarlah kamu menyaksikan momen ini. Hari penganugerahan keabadian. Raja Xuanling meraung setelah melihat sekelompok raksasa berbaris rapi di belakangnya. Di garis depan adalah Xuan Chang, seorang Dou Xian bintang 2. Di sampingnya, terdapat 10 Dou Xian dan beberapa Dou di bintang 9, yang disusun berdasarkan kekuatan. Para ahli ini adalah Raja Xuanling yang akan menggerus 3 benua lainnya di masa depan. Sebagai kekuatan terkuat, Raja Xuanling enggan kehilangan sedikit pun. Rajaku Sengming. Ketika semua penguasa yang berkuasa mendengar kata-kata itu, mereka pun berbicara sedikit, dan ada rasa hormat dalam suara mereka. Bahkan mungkin Master Sekte Racun tidak menyangka kalau kekuatan pemandu kendali jiwa ini begitu dahsyat, belum lagi Dou Xian bintang 1 pun bisa dikendalikan, bahkan Dou Xian bintang 2 pun bisa dikendalikan, dan kendali semacam itu bahkan datang dari kedalaman jiwa, membuatnya mustahil untuk dilawan. Biarkan mereka semua pergi kepadaku. Setelah beberapa saat, Raja Xuanling melirik pasukan besar di belakangnya dengan puas dan berkata sambil tersenyum. Ya, Wen Zi mendengar kata-kata itu dan langsung berjalan menuju altar tak jauh dari kerumunan Raja Xuanling. Kemudian, di tempat gelap di altar, dia memutar sesuatu dengan lembut. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh. Suaranya pelan. Ketika mekanisme itu berputar, fenomena aneh terjadi di bawahnya. Hati-hati, suasananya kurang tepat di sini. Ki hantu dan ki emas iblis darah muncul satu sama lain. Raja Xuanling mungkin juga memikirkan langkah ini, jadi dia melakukannya. Saat baru tiba di istana bawah tanah, kata pemakan jiwa dalam diri Xiao Yan. Kemana arahnya? Xiao Yan menjawab dengan lembut, lalu dia dan Long Yi berjalan menuju kedalaman istana bawah tanah. Anehnya ketika peperangan dan hujan pengendalian jiwa terjadi di atas altar, tidak ada seorang pun yang menjaga bagian bawah altar. Ada selera mereka di sini. Pergilah ke sini. Tak lama kemudian, Xiao Yan dan ketiganya tiba di sebuah percabangan, dan Xiao Yan langsung menarik mereka berdua dan menukik ke tengah percabangan ketiga lorong itu. Pakailah jubah, kalau nanti kau bertemu hal lain, manfaatkan kesempatan itu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ketiga jubah itu langsung menutupi sosok ketiga orang itu, lalu mereka bertiga berjalan menjauh dari kedalaman tanah. Seseorang ada di sini. Tak lama kemudian,
sesosok bayangan di atas 3 pilar jahat berbicara pelan tepat di bawah altar. WHO, keluar. Mu Yingying pun ikut marah, lalu berteriak keras. Ah, gadis kecil, apakah kamu masih kuat? Apakah kamu tahu siapa aku? Bicaralah padaku seperti ini. Apa kau tidak takut aku akan memakanmu? Pria bertubuh agak kekar di kepala adalah yang pertama berbicara. Aura orang ini agak kuat. Sementara Yan Qi di samping masih tertidur lelap, mata indah Kailin menatap ketiga sosok yang tidak jauh dan tak dapat menahan diri untuk berkata. Siapa kamu? Aku, Mu Yingying, dan Suster Cailin tidak mudah diganggu. Kalian dari keluarga kerajaan Xuanling, cepat atau lambat, kami akan menghajar kalian sampai kemana-mana untuk mencari gigi kalian, kata Mu Yingying dengan nada bangga. Kok kedua orang ini bisa punya hubungan baik begini? Namun setelah ketiga sosok itu, sosok terakhir tak kuasa menahan diri untuk menyentuh hidungnya. Ia masih ingat betul sikap Mu Yingying saat mengetahui Cailin adalah istrinya, yang benar-benar berbeda dari sekarang. Perubahannya sungguh mengerikan. Mungkinkah Cailin mencuci otaknya? Yah, mungkin saja. Sosok terakhir itu tak kuasa menahan gumamannya sambil melihat ekspresi tenang Cailin dan Mu Yingying yang sangat aktif. Tidak sopan, panggil aku kakak. Sosok di kepala tersenyum perlahan, lalu badai perak menyapu seluruh tubuh. Sesaat kemudian, sosok ketiganya tiba-tiba muncul. Xiao Yan. Ketika mereka melihat orang terakhir pada sosok itu, Mu Yingying dan Cailin tak dapat menahan diri untuk bergumam. Xiao Yan, mengapa kamu di sini? Tidak, terlalu berbahaya di sini, cepatlah. Dan saat berikutnya, ketika Cailin dan Mu Yingying berbicara bersamaan, bukan hanya wajah cantik Cailin yang tidak menunjukkan kegembiraan karena kehadiran Xiao Yan, tetapi ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang cantik. Itu adalah kekhawatiran. Mengandalkan kekuatan Cailin yang saat ini berada di alam abadi petarung bintang 1, ditambah dengan kekuatan darah ular piton penelan 10 warna, melawan Xuan Chang, yang berada di tahap tengah alam abadi petarung bintang 2, ia tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung, apalagi kekuatan bertarung Xiao Yan. Jika tidak mampu menghadapinya, sama saja dengan datang untuk mati. Terlebih lagi, menurut perasaan Cailin terhadap Xiao Yan tidak akan pernah membiarkan Xiao Yan mati sia-sia, dan buru-buru berkata. Pantas saja Xiao Yan menyukai. Dan karena Mu Yingying berpisah dengan Xiao Yan di awal, ia berada di tengah-tengah Xiao Yan, dan tak dapat dipungkiri ada secercah harapan di hatinya, tetapi sebelum ia sempat berbicara, ia mendengar kekhawatiran Cailin. Sedikit terkejut, kata-kata yang ingin diucapkannya tertahan di bibirnya. Jangan khawatir, sekuat apapun keluarga kerajaan Xuanling, dari zaman dahulu hingga sekarang, para wanita Kaisar Yanku tak berani bergerak. Xiao Yan menatap Cailin dengan lembut, lalu berkata dengan suara yang agak nakal. Sejak Xiao Yan dan Cailin berpisah sedikit hari itu, keduanya sangat merindukan satu sama lain. Wajar saja, mereka sangat bahagia saat bersama, tetapi karena ada orang luar, mereka tidak terlalu banyak menunjukkannya. Long Yi dan Xiao Yi di samping bisa mendengar nada dingin yang kuat dalam suara mereka. Tak perlu dikatakan, mereka juga tahu bahwa jika Raja Xuanling bersikeras menyerang Cailin dan Mu Yingying, Xiao Yan akan melawan bahkan jika ia mencoba melawan. Bahaya jatuh juga pasti akan bertarung sampai mati dengannya. Bajingan kau, masih keras kepala sekali. Dan Cailin melihat nada bicara dan senyum Xiao Yan yang agak nakal, suasana hatinya juga menjadi tenang, kepribadian Xiao Yan benar-benar tidak berubah, yang membuatnya teringat pada hal-hal di benua Doqi. Tetapi kapanpun, selama Xiao Yan ada di sisinya, dia selalu dapat memberikan dirinya suasana hati yang cukup tenang, sekalipun musuhnya kuat. Xiao Yan melirik Cailin dengan penuh kasih sayang, lalu melirik Mu Yingying sekilas. Setelah memastikan tidak ada yang mengancam jiwa di antara mereka, ia mulai mengamati benda-benda yang mengikat mereka. Kalian terikat, adakah cara untuk melepaskannya? Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya pada Cailin. Benda ini terbentuk dari perpaduan dua kekuatan, dari ras jahat di luar wilayah dan dunia hantu. Kalau kau ingin menghancurkannya, kurasa tidak akan semudah itu. Mendengar itu, Cailin menggelengkan kepalanya pelan. Jika ketiga pilar ini begitu sederhana, saya khawatir mereka tidak akan mampu menjebaknya. Senior, tidak ada yang bisa kau lakukan. Xiao Yan masih berkata dengan enggan. Untuk saat ini tidak ada cara. Sekalipun aku bertindak, masalah ini tidak akan terselesaikan untuk sementara waktu, kata Soul Eater. Hati-hati, napas di atas altar telah hening, dan sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah beberapa saat, Dewa Pemakan Jiwa berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah ini senior Yan Qi? Melihat tidak ada cara untuk memecahkan pilar ini untuk sementara waktu, Xiao Yan menoleh ke arah Yan Qi yang mengantuk. Pada saat ini, Yan Qi jelas sedang tertidur lelap,
tetapi kekuatan jahat yang luar biasa di tubuhnya tidak dapat disembunyikan. Hati-hati, aku selalu merasa napas Raja Xuanling tidak benar. Dan di belakang Raja Xuanling, ada seekor raksasa. Nenek moyang keluarga kerajaan Xuanling. Xuan Chang. Kailin sepertinya teringat sesuatu, matanya yang indah bergerak sedikit, dan dia berkata kepada Xiao Yan. Xuan Chang, bagaimana bisa? Bukankah orang itu jatuh ke tangan mantan Ratu Medusa? Xiao Yan terkejut ketika mendengarnya. Aku dan Mu Yingying ditangkap olehnya. Dia sangat kuat, dan dia berada di tahap tengah petarung abadi bintang 2. Tapi saya selalu merasa dia tidak normal, seolah-olah dia sedang dikendalikan, kata Cailin Zaidu. Tingkat menengah Douxian bintang 2. Dan ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya yang gelap mengecil. Jelas, level kekuatan ini hanyalah gunung yang tak terlampaui baginya sekarang. Tahap tengah dari pertarungan abadi bintang 2. Aku bisa menghentikannya sementara, tapi aku tidak bisa membantumu dengan hal lain. Saat Xiao Yan terkejut, Soul Eater pun ikut berkata, enak sekali. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan batu besar di hatinya jatuh ke tanah. Sebuah pembangkit tenaga listrik di tengah Douxian bintang 2, dalam suan 3 hari, sudah cukup untuk mengubah situasi pertempuran apapun. Situasi pertempuran apapun. Kini setelah mendapatkan janji dari Soul Eater, Xiao Yan pun merasa lega. Mengenai Raja Xuanling yang telah menyelesaikan pertarungan bintang 1, Xiao Yan masih menyimpan metode yang belum matang di dalam hatinya. Jika metode ini berhasil, niscaya akan menjadi pukulan telak baginya di masa depan. Namun, jika ia gagal, Xiao Yan bahkan tak bisa membayangkan akibatnya. Setiap kali memikirkan metode ini, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk tidak memegang erat 2 kristal api suci di tubuhnya, yang merupakan bukti terakhir Xiao Yan. Aku akan menyelamatkan kalian dulu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan hendak memindahkan mereka bersama pilar-pilar itu. Aku khawatir sudah terlambat. Tepat saat Xiao Yan selesai berbicara dan hendak memulai, tiba-tiba terdengar getaran. Seketika, tanah yang ditempati ketiga pilar itu tiba-tiba terangkat, naik dengan kecepatan yang luar biasa. Brengsek, ada apa? Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengomel ketika terkejut dengan kejadian mendadak ini. Sepertinya Raja Xuanling sudah menyiapkan rencananya. Kailin juga tersenyum pada Xiao Yan. Rencana apa? Tanya Xiao Yan. Pesta menelan api. Detik berikutnya, Mu Yingying, yang sedari tadi diam, matanya yang indah menjadi gelap, lalu mengungkapkan setiap kata. Tabrakan. Sementara Xiao Yan dan yang lainnya sedang berbicara, ketiga pilar itu langsung terbanting ke tengah altar di puncak Gunung Xuanling oleh mekanisme yang tidak diketahui. Rajaku, mereka sudah tiba. Melihat ketiga pilar perlahan muncul dari tanah, Wenzi di samping tersenyum menawan. Bawahanku, mari kita lihat. Ini adalah rencana yang telah saya rencanakan selama puluhan tahun. Dengan ular piton penelan langit 10 warna, aku bisa melahap kekuatan api suci dalam satu serangan. Kekuatan 2 api suci itu cukup untuk memberiku kekuatan mengikis benua lain. Hahaha. Melihat ketiga Mu Yingying berhamburan ke tengah altar di depannya, Raja Xuanling tertawa terbahak-bahak bagai guntur. Benar saja, kau bajingan. Dan kelompok Raja Xuanling sama sekali tidak memperhatikannya. Di samping 3 pilar besar berwarna hitam merah, 3 sosok perlahan muncul di hadapan semua orang. Berani, siapa kamu? Beraninya kau bersikap tidak hormat kepada rajaku. Melihat ketiga sosok Xiao Yan muncul, Wenzi melangkah maju dan menanyai Xiao Yan. Bajingan kecil, aku hampir saja menemukanmu, tapi aku tidak menyangka kau akan diantar sampai depan pintu rumahmu. Karena kau di sini, maka tetaplah di sini sepenuhnya. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, kekuatan mengerikan tiba-tiba memancar keluar, dan setelah itu, banyak pembangkit tenaga listrik yang dikendalikan sedikit condong ke depan, dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Momentum besar tiba-tiba muncul.